Oke, jadi kembali lagi ke video tutorial pemodelan ITAPS tugas besar struktur beton. Jadi di bagian ketiga ini kita akan melakukan penggambaran elemen struktural. Jadi elemen struktural kita kan ada balok induk X, balok induk Y, balok anak, balok kanopi, kolom lantai dasar, lantai 1, lantai 2, ada pelat lantai 1, pelat lantai 2, sama pelat atap. Nah, jadi yang pertama kita akan gambar dulu itu adalah balok induk. Nah, sebelum kalian memulai penggambaran, ini kalian pastikan dulu ada plan view sama ada 3D view. Kenapa diperlukan 3D view? Walaupun kita gambarnya di plan view, nanti kita ngecek apakah penggambaran kita itu sudah benar atau belum itu melalui 3D view, biar mempermudah pengecekannya. Nah, jadi kita bisa langsung mulai penggambarannya aja. Jadi kan balok induk X di sumbu X, baru induk Y di sumbu Y. Nah, ukuran balok induk yang kita gunakan di tugas besar ini kan sama semua untuk tiap lantainya. Jadi kita uh, gunakan ini, quick draw, ya. Terus kita pilih balok induk X. Nah, jadi kita gambarkan, kita coba gambarkan satu dulu. Nah, terus kita cek di ininya, kita cek di 3D view-nya, apakah muncul. Nah, kan itu muncul nih balok induk X. Nah, tapi kalau penggambaran kita melakukan satu persatu untuk setiap balok induk itu kan bakal lama banget. Jadi, cara cepatnya itu di ini ujung kanan bawahnya ini kan ada one story. Kalian ganti jadi all stories. Terus kalian lakukan penggambaran lagi. Terus kalian penggambarannya itu jangan klik satu persatu itu. Jangan klik satu persatu, tapi kalian ini select, select, select. Nah, terus kita cek dulu di 3D-nya itu apakah muncul atau tidak. Nah, di 3D-nya itu muncul yang X itu telah tergambar semua. Nah, terus kita bisa lanjut ke balok induk Y dan cara penggambarannya sama seperti balok induk X. Pilih ini, quick draw, terus kalian pilih balok induk Y, terus kalian pastikan udah all stories, terus kalian select, semua udah tergambar balok ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan penggambaran balok anak. Nah, kalau penggambaran balok anak itu sebenarnya ada dua cara. Kalau cara pertamanya itu eh, sebenarnya nggak susah, tapi personally aku kurang suka caranya. Nah, itu caranya itu kita select, itu aku kasih contoh untuk satu grid dulu ya. Jadi kita select balok induk X-nya yang ini dan yang ini. Ini sebagai contoh aja. Terus udah kita select, kita klik edit, edit frames, divide frames. Divide into three frame objects. Karena kan balok kita itu, balok anak kita untuk satu grid itu bakalan ada dua balok anak. Jadi kita butuh dua titik join di antara balok induk X ini untuk memperoleh dua titik yang bisa menggambarkan dua balok anak. Nah, jadi balok induk X-nya itu bakal dibagi menjadi tiga bagian sama besar. Jadi divide into three, kita klik OK. Nah, terus ini udah muncul nih join seperti ini. Kalian klik draw, yang ini, draw beam or column, karena kalau yang untuk yang quick draw itu untuk grid, untuk yang objeknya masih berada pada grid. Kalau udah pada grid, kalian pakai draw beam or column.
Ini kalian pilih propertinya itu balok anak. Terus kalian ini gambarkan. Kalau udah selesai gambar, kalian klik kanan. Nah, ke ST. Nah, ini udah muncul nih. Nah, yang bikin ribet itu kalian harus ini lagi, kalian select lagi, kalian harus ini join frame-nya kembali. Kenapa harus di join frame? Kalau nggak di join frame, nanti kesannya itu balok kalian akan menjadi eh, 3 elemen gitu. Jadi 3 elemen balok yang dihubungkan oleh sendi. Dimana kalau untuk balok yang biasa dikerjakan di lapangan itu kan 1 elemen gitu, nggak terbagi, itu palingan ujungnya jepit-jepit. Kalau kita nggak kita nggak join, nanti ini bakal menjadi 3 bagian yang berbeda. Nanti kalau pas cek lanjutan itu bakal kelihatan banget kalau misalnya itu 3 bagian berbeda. Nah, itu kan cara yang pertama, agak ribet menurutku. Jadi aku rekomendasinya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita pakai yang ini, yang Quick Draw Secondary Beam. Kita pilih propertinya balok anak, merilisnya itu number of beam-nya 2. Kita gambar. Nah, kan langsung muncul nih. Kalau kalian cek, ini kan sama juga hasilnya seperti yang kita divide manual ini. Nah, jadi cara yang seperti ini tuh lebih gampang daripada yang pertama. Udah ini, kalian cara cepatnya itu kan kalau klik satu-satu itu agak ini ya, capek ya, agak males. Jadi kalian langsung select aja. Mau gambar di yang mana. Nah, udah select, kalian cek dulu sekali apakah udah benar hasil gambarnya. Sekilas dilihat tuh udah bener ya gambarnya. Nah, kalau udah selesai gambar balok, jadi sekarang kita bisa gambar kolom. Di kolom kita kan untuk 3 lantai itu kolomnya berbeda ya untuk 3 lantai. Jadi kita pindah ke base dulu. Nah, base kita kan itu lantai dasar nggak ada apa-apa nih. Nah, kalau kita mau gambar kolom itu nggak bisa di lantai base. Kenapa? Kalau di e-tabs itu dia menggambarkan kolom dengan story yang di atasnya. Jadi misalnya story 1 itu untuk penggambaran kolom lantai base. Kalau story 2 itu berarti kita penggambaran untuk kolom lantai 1. Jadi dan seterusnya seperti itu. Jadi kita ke story 1. Di story 1 kita klik dulu sekali. Nah, akan muncul nih quick draw column. Terus kita pilih propertinya ini balok kolom lantai dasar. Terus kalian klik ini sekali. Nah, kalau kalian cek ini, nih. Nah, kan ini ada kesalahan nih. Kenapa tiga-tiganya tergambar? Itu karena kita opsinya masih all stories. Nah, jadi yang benar tuh kita kontrol sekali. Terus kita pastikan ini one story. Di one story kita gambar ulang lagi. Kalau lantai dasar kita gambar. Nah, di gambarnya ini kelihatan cuma satu aja. Nah, kan itu kita ini ya mencari kemudahan, jangan diklik satu-satu gini, tapi kita caranya itu kita nah, kalau kita langsung select semua, dia langsung muncul semua. Dengan catatan ini kalian harus pastikan ini grid ya. Kalau ya cuma bisa grid aja. Pastikan ini grid. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi, kita mundur dikit ya.
Jadi kalau tadi yang penggambaran balok anak, kalau misalnya kalian lupa untuk kalian pakai cara yang pertama, yang cara divide itu, kalau kalian lupa untuk join kembali, maka di join-nya ini bakalan kegambar juga kolom-kolomnya. Nah, jadi itu kenapa aku lebih anjurin penggambaran balok anak dengan cara yang kedua. Nah, jadi ini kalau kita lihat sekilas nih, udah benar nih gambarnya. Jadi kita mau gambarkan kolom untuk lantai 1. Jadi ini kita naik. Ya. Terus kita gambar, kita pilih kolom lantai 1, terus kita pastikan ini one story. Sama seperti yang tadi, kita select. Nah, yang muncul kolom lantai 1 di gambarnya yang 3D ini. Terus kita ya naik lagi untuk gambarin kolom lantai 2. Kita pilih ini kolom lantai 2. Terus kita ya. Nah, berarti udah kegambar semua untuk kolom-kolomnya. Nah, setelah kita menggambar kolom, berarti kita akan gambarin ini pelat. Jadi cara penggambaran pelat tuh ada dua cara. Mungkin kita ke ini dulu. Nah, kita di story 1 dulu atau lantai 1. Jadi di tugas besar ini yang lantai dasarnya itu sama sekali gak ada apa-apa, cuma ada kolom. Terus kita gambarinnya itu pelat mulai dari lantai 1. Nah, cara gambar pelat itu ada dua. Satu yang ini, draw floor atau wall. Yang kedua itu draw rectangular floor atau wall. Yang bakal kita gunain, sebenarnya dua-dua bisa digunain. Mungkin aku demonstrasikan yang ini pertama dulu. Ini propertinya kalian pilih pelat lantai 1. Nah, terus ini kalau yang pertama itu mungkin aku zoom dikit. Cara gambarnya itu kita klik, klik, klik kiri, oke. Ini terus kita klik kanan untuk rilis. Nah, itu akan tergambar satu gitu. Kan agak ribet. Terus ini aku coba yang draw rectangular. Kita pakai yang ini, ini, klik ini, kita klik. Nah, itu langsung ke gambar satu rectangular gitu. Cuma dua klik langsung klik tahan, oke, langsung ke gambar. Nah, itu kan lebih gampang. Nah, tapi biar lebih gampang lagi, biar kalian nggak usah gambar semua ini satu persatu, kita akan bermain-main shortcut. Pertama, kalian klik ketiga-tiganya yang klik pelat aja ya, yang udah kalian gambar. Terus kalian ini ketik Ctrl R. Ini akan replicate. Nah, replicate-nya itu kalian mau ke arah X atau arah Y dulu bebas, aku akan arah X dulu. Jadi dia menganggap titik yang ini, yang titik breakpoint A itu titik 0,0. Jadi dia akan mengulang penggambarannya itu berapa meter baru dia ulang gambar ketiga plat ini. Jadi kan ini kan jarak satu gridnya 8 meter. Jadi aku ganti ini jadi 8. Nah, terus numbernya berapa? Kita mau ulanginya berapa kali? Ini kan ada 5 yang belum terisi, berarti kita gambar. Kita klik 5, terus kita klik apply. Nah, dia akan langsung ke gambar ini semua. Nah, kalau untuk arah Y, sama seperti yang tadi, kita select dulu semua pelat-pelatnya yang udah digambar. Nah, terus ini kita ganti jadi 0, kita ganti ini jadi min 8. Kenapa nggak 8? Karena yang tadi, kita anggap titik di grid point A ini 0,0. Jadi kalau ke bawahnya itu udah negatif, negatif 8, negatif 16. Jadi kita pakainya negatif. Terus kan yang belum terisi itu ada 5. Nah, kita masukin 5, terus kita klik apply. Nah, udah kegambar semua untuk pelat lantai satunya. Terus kita naik lagi, pastikan one story, terus kita ulangi cara yang tadi. Kita gambarkan draw rectangular dulu, ingat ini pelat lantai 2. Terus kita gambar yang tadi, dari join ke join, dari join ke join. Oke. Terus ini kita klik
males klik satu-satu, kalian bisa pakai select kok. Jadi misalnya kalian klik select, mungkin ini kita X dulu, kalian klik select, section. Jadi kan yang ini kan pelat lantai 2. Nah, kita klik terselect, ya terselect. Nah, kita klik close, terus kita Ctrl R, ini 0, ini 8, kita ulangi 8 kali, kita klik apply. Oke, tergambar semua langsung. Jadi yang bikin gampang tuh sebenarnya shortcut-shortcutnya. Kalau kalian gambar manual satu persatu itu yang bikin susah. Makanya kalau orang yang nggak tahu shortcut items bilang items itu susah. Kalau udah tahu shortcutnya items itu gampang kok. Dan ini pindah ke yang story 3, berarti story 3 tuh kan atap. Jadi seperti yang tadi kita ini kita ganti plat atap, terus gambar 3, kalian paham shortcutnya itu fungsinya kayak gimana. Ya, aku apply langsung. Ya, aku select properties, transaction, plat atap, select. Nah, udah terselect, terus aku Ctrl R, yang tadi ini 0, ini min 8. Kita klik. Nah, udah tergambar semua. Nah, berarti kan untuk elemen-elemennya, kolom sudah, balok induk, balok anak udah, pelat, lantai 1, 2 pelat atap udah. Nah, berarti yang kurang tuh kan ini, apa istilahnya, balok kanopi. Kanopi kan belum. Jadi dari gambar ini kan di lantai 2 ada kanopi. Jadi kita akan gambarkan kanopi. Kita akan lanjutkan gambar ini pelat kanopinya. Jadi di dokumennya itu kan pelat kanopi itu balok kanopi itu berada di sini di lantai 2. Jadi berarti ini kan lantai 1, lantai 2 berarti di sini. Jadi di story 1, story 2, di story 2. Berarti kita turun sekali, oke udah story 2, nanti pastikan ini one story. Nah, kan daerah kanopi itu tidak berada pada grid, berarti udah offset deh ini ya. Nah, cara untuk menggambarkan yang offset gitu, kita klik draw, kita draw join, kita perlu join dulu. Nah, ini kan ada offset nih. Dalam milimeter berarti kita masukkan minus 2000, karena kanopi kita 2000. Terus kita klik, kita mungkin zoom dikit. Nah, di sini. Di grid point C kita klik sekali, oke akan muncul satu titik, juga satu titik, juga satu titik. Nah, kita udah muncul 3 titik ini. Kita bisa melakukan penggambaran balok kanopi. Kita klik and draw beam or column. Kita ganti jadi balok kanopi, terus kita gambarkan. Nah, klik kanan untuk rilis. Jadi klik sekali, klik kanan untuk rilis. Klik lagi, klik sekali, klik kanan untuk rilis. Nah, balok kanopi udah ada. Tinggal plat kanopi. Sama seperti yang gambar plat tadi, kita pakai yang rectangular. Kita klik ini, pakai plat kanopi. Mungkin kita zoom dikit ya. Ini, diklik, di drag. Oke, udah satu. Klik drag. 2, oke. Berarti udah tergambar plat kanopinya. Kita pastikan sekali lagi di 3D view. Sobat lihat, oke, udah terlihat ada pelat 2 meter. Kalau
Kalau misalnya kalian kurang pasti apakah gambarnya udah benar, kalian klik sekali, kalian klik kanan, balok kanopi, ini balok kanopi, geometrinya, lainnya 2 meter, berarti gambarnya udah benar. Kalau kalian mau cek yang lain, misalnya yang ini, nah, lantai 1, geometrinya kalian bisa cek-cek sendiri, nah berarti penggambarnya udah benar. Jadi kalau kalian merasa ada yang aneh-aneh gitu pada saat pengecekan lanjutan, itu bisa ketahuan, kalian bisa cek sendiri ini sebenarnya apa. Nah, pasti biar. Nah, yang terakhir itu kita mesti ini perletakan. Kan ini perletakannya masih sendi ya, kalau kita lihat sekilas dari ini. Ini perletakannya masih sendi. Nah, kalau kita di struktur beton itu kan tidak ada ini ya perletakan sendi sebenarnya. Perletakan sendi itu umumnya ada pada struktur baja karena struktur baja itu sesuai dengan cara ini bautnya bautnya gimana konfigurasinya itu bisa menciptakan perletakan kaku maupun sendi. Itu nanti kalian pelajari di semester depan. Nah, tapi kalau balok itu kan balok beton itu kan kita cuma bikin backisting, bikin tulangan dicor, bikin backisting, tulangan dicor. Jadi nggak benar-benar ada ini perletakan lain kecuali perletakan kaku. Jadi kita akan ganti semua perletakan ini menjadi perletakan kaku. Cara gantinya itu kita ke base, kita select dulu. Nah, ini kalau kita lihat sekilas kan udah terselect semua. Ini. Terus kita klik assign, kita klik join, kita klik restrain. Jadi restrainnya itu kan ada beberapa. Kalau ini yang sendi, ini yang roll, ini hinge, ini kaku, ini fix. Jadi kita klik yang ini, kita klik apply. Apakah terjadi perubahan? Oke, sudah berubah. Kita klik oke. Nah, kita lihat cek and recheck sekali lagi. Ini sudah semua. Ini sudah ada. Oke, baik. Terus perletakannya sudah kaku semua. Nah, berarti kalau udah sampai gambar kalian hasilnya seperti ini, penggambarannya sudah selesai dan akan dilanjutkan di tahap berikutnya.